Seorang warga Gaza bernama Ibrahim memberikan kesaksian terkait dengan pengiriman paket bantuan dari Amerika Serikat yang dikirim beberapa waktu lalu. Ibrahim menyebut makanan yang diberikan Amerika Serikat itu sudah tidak layak dan sudah berbau busuk. Sejumlah warga Palestina di Gaza juga menyebut jumlah bantuan yang diberikan melalui udara terlalu kecil. Hal ini diperparah lantaran bantuan itu dijatuhkan dari udara bukan melalui penyeberangan di Rafah, sehingga banyak sekali paket yang jatuh ke laut ketimbang di daratan. Selain mengkritik bantuan yang tak layak pangan, warga Palestina juga menilai pengiriman bantuan dari langit yang dilakukan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Uni Emirat, dan juga Mesir dan Yordania kurang efektif. Seorang ibu 3 anak yang tinggal di selatan Gaza, Samah Al-Kahlaut, menyebut bahwa dirinya tak punya peluang untuk menerima bantuan apapun jika bantuannya diberikan dengan cara seperti itu. Di sisi lain, cara ini juga bisa membuat posisi warga Gaza terancam, lantaran Israel bisa saja sewaktu-waktu melakukan serangan kepada warga yang berkumpul mengambil bantuan yang dijatuhkan dari udara. Mengingat di pekan lalu, lebih dari 100 warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka akibat penembakan yang dilakukan pasukan Israel saat warga Gaza tengah berantri di truk bantuan di Jalan Al-Rasid. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 38.000 bantuan makanan sejak awal Maret kepada warga Gaza. Bantuan itu dikirimkan melalui udara dengan menggunakan 3 pesawat militer C-130. Kelompok perlawanan Lebanon Hizbullah masih bersih tegang dengan Israel sebagai balasan atas serangan ke warga Gaza. Terkini mereka berhasil membunuh sejumlah tentara Israel dan melukai beberapa lainnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 7 Maret 2024, di mana para tentara Israel berusaha menargetkan posisi Hizbullah di pemukiman dekat perbatasan selatan Lebanon. Namun sayangnya serangan itu berhasil digagalkan. Kelompok Hizbullah justru menyerang balik tentara Israel dan dipastikan menimbulkan korban jiwa. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih detail terkait dengan jumlah korban dalam peristiwa ini. Selain itu, Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan situs radar Israel di peternakan Sheba yang diduduki di Lebanon Selatan dengan senjata rudal. Belum ada komentar dari Israel sendiri terkait dengan berita itu. Kantor Berita Nasional Lebanon sendiri melaporkan pada hari Kamis bahwa pesawat tempur Israel telah melancarkan serangan rudal yang menargetkan kota Aitarun dan serangan udara lainnya yang menargetkan kota Aita Ashab. Ketegangan ini terus terjadi di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 30.800 korban menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Di tengah ketegangan yang meningkat, Israel mengancam Hizbullah untuk segera menghentikan perang. Israel bahkan memberikan batas waktu hingga 15 Maret 2024. Surat Al-Akbar mengatakan Tel Aviv kepada mediator bahwa mereka akan terlibat perang secara besar-besaran di Lebanon jika tidak ada kesepakatan untuk mengusir Hizbullah dari perbatasan hingga 15 Maret mendatang. Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sendiri mengatakan kepada utusan khusus Amerika Serikat Amos Hochstein bahwa bentrokan lintas batas dengan Hizbullah akan membawa Israel lebih dekat dengan keputusan mengenai tindakan militer di Lebanon. Namun pernyataan itu dibantah oleh para pejabat militer yang tidak disebutkan namanya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada tanggal pasti untuk berperang di Lebanon. Sumber tersebut juga mengklaim bahwa utusan Amerika Amos Hochstein telah berusaha untuk meredakan konflik di front selatan sebagai tahap awal bagi Israel untuk membentuk perjanjian komprehensif dengan Lebanon. Sebagaimana diketahui sejak 8 Oktober lalu, pertempuran di perbatasan telah meningkat. Hizbullah terus melakukan perlawanan sebagai pembelaan terhadap warga Gaza. Pertempuran ini mengakibatkan 7 kematian warga sipil Israel serta 10 tentara dan pasukan cadangan IDF. Hizbullah sendiri menyebut sebanyak 235 anggotanya telah dibunuh oleh Israel selama pertempuran yang sedang berlangsung. Sebagian dari mereka dikabarkan tewas di Lebanon, beberapa juga ada di Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.